Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pengujian sediaan obat. Apa pengujian sediaan obat? Pengujian sediaan obat adalah suatu proses untuk memastikan kualitas sampel produk kita terhadap suatu persyaratan yang ditetapkan atau persyaratan yang distandarisasi. Tujuan pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. Pengujian sediaan obat meliputi pengujian terhadap khasiat maupun pengujian terhadap produk itu sendiri atau terhadap bentuk sediaannya. Pengujian khasiat meliputi uji praklinik terhadap hewan dan uji klinik terhadap manusia. Sementara pengujian bentuk sediaan meliputi identitas, kemurnian, sifat fisika, dan kimianya. Uji klinik terhadap bentuk sediaan obat atau terhadap khasiat obat meliputi tahap 1 sampai dengan tahap 4. Tahap 1 dilakukan untuk menguji obat mengenai keamanannya, bukan efektivitasnya. Jadi ini uji pertama kali terhadap manusia. Sementara tahap kedua dilakukan untuk menentukan dosis terapi obat. Pada tahap 3 dilakukan untuk memastikan apakah obat baru ini benar-benar berkhasiat ataukah tidak dibandingkan terhadap obat standar. Dan pada tahap 4, uji dilakukan terhadap obat yang sudah dipasarkan atau post-marketing drug surveillance. Nah, pada pengujian ini diteliti efek samping, manfaat jangka panjang, indikasi atau penggunaan baru, dan kemungkinan penyalahgunaan serta interaksi obat dan penggunaan secara berlebihan obat atau overdosis obat. Pada tahap 1 biasanya dilakukan terhadap 20-50 orang sukarelawan yang sehat. Pada tahap 2 dilakukan terhadap sekelompok kecil penderita sekitar 100-200 orang. Pada tahap 3 dilakukan terhadap 500 orang penderita. Sementara pada tahap 4, relawan yang mengikuti uji klinis ini berjumlah mungkin sekitar ribuan dengan kondisi atau penyakit tertentu. Untuk pengujian terhadap produk obat, harus mengacu kepada standar yang ditetapkan, yaitu Farmakope dan buku standar resmi lainnya. Obat di dalam industri farmasi terkait kepada banyak bidang, yaitu kepada bidang Quality Assurance atau QA, Quality Control, produksi dan pengemasan, kemudian distribusi, Research and Development, dan PPIC atau Purchasing pengadaan. Bagian yang terkait dengan pengujian adalah Quality Assurance dan Quality Control. Quality Assurance ini adalah bidang yang memastikan mutu atau menetapkan mutu yang harus dipenuhi oleh produk atau sistem yang terkait. Sementara Quality Control ini bertugas mengawasi atau menguji apakah bahan baku dan produk ruahan antara ataupun produk jadi dan sistem yang terlibat memenuhi ataukah tidak terhadap mutu yang sudah ditetapkan oleh QA. Jadi QA menetapkan mutu, QC menguji apakah produk memenuhi mutu yang sudah ditetapkan atau tidak. Pada pengujian tablet, terdiri dari pengujian serbuk atau granul untuk bahan tablet. Pengujian granul meliputi pengujian kadar air, pengujian uji alir dan sudut diam serbuk atau granul, dan pengujian kerapatan atau tap dan bulk density. Kadar air dilakukan menggunakan oven atau alat moisture balance. Uji alir menggunakan flow tester, sedangkan uji kerapatan menggunakan alat jolting volumeter atau tap density. Nah, ini alat flow tester. Alat ini berupa corong di mana serbuk atau granul dimasukkan ke dalam corong ini, kemudian dihitung waktunya dengan menggunakan stopwatch, berapa detik serbuk yang masuk ke dalam corong ini kemudian keluar, dihitung nanti lajunya atau gram per detiknya. Nah, persyaratannya adalah tidak kurang dari 100 gram per 10 detik itu adalah serbuk yang baik alirannya, atau
tidak kurang dari 10 gram per detik. Jadi di atas 10 gram per detik berarti serbuk memenuhi kecepatan atau sifat alir. Nah, alat kedua adalah tap density atau jolting volumeter. Alatnya seperti ini, seperti gelas ukur. Di sini serbuk atau granul akan dimasukkan ke dalam gelas ukur. Kemudian ketika alat dinyalakan, maka gelas ukur ini akan bergerak naik turun, diketukkan, sehingga serbuk akan dimampatkan. Nah, alat ini untuk menguji kemampuan, seberapa besar kemampuan serbuk atau granul itu mampat di dalam alat cetak tablet nantinya. Pada pengujian sudut diam, serbuk yang keluar dari corong diukur sudut diamnya, yaitu dengan mengukur lebar dari gundukan ini, diambil setengah lebarnya, kemudian tinggi gundukan, dicari tangannya, tangan dari sudut ini, yaitu tinggi per lebarnya, kemudian dicari ats tangan, kemudian mendapatkanlah sudut dari diam ini, yaitu yang di sini ditandai dengan alfa ya, sudut alfa. Serbuk atau granul yang baik mengalir, sudut diamnya berkisar antara 25 sampai 30 derajat. Pada pengukuran tap density akan dihasilkan data sebagai berikut, yaitu bulk density, yaitu berat granul yang dimasukkan ke dalam gelas ukur tadi dibagi dengan volume awal sebelum diketuk. Sementara tap density adalah kerapatan ketika berat granul dibagi terhadap volume setelah dimampatkan atau setelah gelas ukur tadi diketuk. Nah, ada Karst index. Ini adalah selisih dari tap density dan bulk density dibagi dengan tap density dikali 100%. Kemudian ada angka Hausner ratio, yaitu pembagian antara tap density dibagi dengan bulk density. Karst indeks yang bagus itu kurang dari 10%, sementara Hausner ratio yang baik antara 1 sampai 1,11%. Pengujian berikutnya untuk granul adalah kadar air. Dapat menggunakan oven, di mana serbuk atau granul ditimbang terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam oven. Setelah oven dinyalakan, maka granul ditimbang kembali. Nah, dihitung selisih berat granul tersebut. Nah, itu akan menunjukkan kadar air yang terdapat di dalam granul. Atau menggunakan alat otomatis seperti ini atau alat moisture balance. Alat moisture balance ini dibuka, kemudian piringan timbangannya yang terdapat di sini diter, kemudian serbuk atau granulnya dimasukkan ke dalam piringan timbangan sampai seberat yang diminta alat tersebut, biasanya 5 gram. Kemudian ketika alat ini ditutup, ini serbuk akan dipanaskan dengan menggunakan alat ini dan akan terbaca kadar air secara otomatis di dalam alat ini. Uji berikutnya adalah untuk produk tablet. Meliputi keseragaman ukuran menggunakan jangka sorong, kekerasan menggunakan hardness tester, friability menggunakan friability tester, waktu hancur menggunakan disintegration tester, dan disolusi menggunakan alat uji disolusi. Ini alat hardness tester atau alat uji kekerasan. Bermacam-macam jenisnya, di mana tablet diletakkan pada bagian ini, nanti alat ini akan menekan sampai tablet ini pecah dan akan terukur di sini kekerasan tablet tersebut. Atau menggunakan alat ini, tablet diletakkan di sini, alat akan menekan, nanti jarum akan menunjukkan skalanya pada kekerasan tablet yang diuji. Atau juga alat seperti ini. Nah, ini juga alatnya akan menunjukkan langsung berapa kekerasan tablet setelah alat ini diputar sampai tablet pecah. Atau alat yang manual dengan skala yang dibaca selisihnya. Tablet diletakkan di sini, alat diputar sampai tablet ini tertekan dan pecah. Diukur, skala ini akan bergeser sebelum tablet pecah dan sesudah tablet pecah. Selisihnya merupakan kekerasan dari tablet tersebut. Alat berikutnya adalah jangka sorong. Jangka sorong ini untuk mengukur lebar atau tebal tablet, di mana tablet diletakkan di sini untuk yang diminta apa, tebal atau diameter. Nah, kalau diameter berarti tablet posisinya seperti ini, kalau tebal berarti tablet
tidak melintang ya. Nah, mengukur tebalnya. Di sini ada skala utama dan skala nonius. Misalnya ini yang terbaca di sini, setelah dikunci, ini penguncinya, terbaca ukurannya 1,1 sekian. Nah, yang sekiannya ini dibaca pada skala nonius, dicari skala atau garis bilangan yang lurus dengan skala utama. Nah, misalnya di sini ini yang lurus yang ini ya, yang angka 6 ini. Berarti misalnya ini diameter tablet adalah 1,1 di sini sampai yang lurusnya di angka 6. 1,16 cm. Nah, itu seperti itu cara mengukurnya. Jangka sorong digital itu tidak perlu susah-susah mengukurnya. Jadi ketika tablet diletakkan di sini akan terbaca setelah alat dikunci, akan terbaca langsung tebal atau diameter dari tablet tersebut. Alat berikutnya adalah alat variability, yaitu alat untuk menguji kerapuhan tablet, di mana tablet sejumlah 10 atau 20 dimasukkan ke dalam alat ini. Alat diputar, dinyalakan, dan alat akan berputar dan akan menjatuhkan tablet. Nah, seperti ini. Di sini akan mengukur kerapuhan tablet itu seberapa besar. Sebelum dimasukkan ke dalam alat ini, tablet ditimbang, kemudian dimasukkan, dan ditimbang kembali. Nah, selisih beratnya itu menunjukkan, ketika dipresentasikan, menunjukkan kerapuhan tablet tersebut. Nah, ini alat sebelahnya adalah flexibility, yaitu di mana tablet ketika diputar akan bergesekan atau berbenturan sesama tablet lainnya. Nah, ini juga sama untuk menguji kerapuhan dari tablet tersebut. Alat berikutnya adalah alat uji waktu hancur. Alat uji waktu hancur ini adalah menggunakan gelas seperti ini, gelas ukur yang diisi dengan media air. Kemudian tablet yang akan diuji, misalnya sebanyak 5 dimasukkan ke dalam keranjang. Kemudian ketika alat dinyalakan, ini alat akan bergerak naik turun sehingga tablet tercelup kepada cairan atau media ini. Dan kita lihat sampai tablet tersebut hancur semua seluruhnya. Nah, itu berapa waktu yang dicatat. Nah, untuk tablet biasa tidak boleh lebih dari 15 menit, sedangkan tablet bersalut tidak boleh lebih dari 60 menit. Tablet bukal tidak boleh lebih dari 4 jam. Untuk tablet salut enterik, medianya tidak menggunakan air, tapi menggunakan pelarut asam klorida 0,0 normal sebanyak kurang lebih 250 ml. Sementara tablet bukal tidak lebih dari 4 jam untuk persyaratan waktu hancur. Alat uji terakhir adalah alat uji disolusi. Alat uji disolusi ini adalah untuk menganalisa atau menguji berapa jumlah zat aktif yang terlarut di dalam cairan tubuh. Nah, cairan tubuhnya adalah dibuat dalam bentuk cairan yang disamakan dengan kondisi cairan tubuh disimpan dalam labu seperti ini. Nanti tablet akan dimasukkan di sini atau di dalam keranjang seperti ini. Kemudian dayung akan berputar setelah alat dinyalakan. Seolah-olah ini gerakan di dalam lambung kita. Nah, kemudian nanti tablet akan hancur dan meleleh sampai terlarut semua. Nah, cairan yang mengandung larutan tablet tersebut akan ditarik atau diambil dan diukur berapa kadar yang terlarut. Nah, ini untuk menunjukkan berapa jumlah zat aktif yang terlarut dan yang siap terabsorpsi ke dalam darah. Nah, uji ini merupakan uji biofarmasetik yang penting untuk menjamin efektivitas obat dan dikaitkan dengan profil farmakokinetik obat. Nah, itu seperti itu beberapa pengujian tablet. Untuk jenis sediaan yang lainnya, kita akan pelajari di pertemuan lain kali, yaitu pengujian untuk sediaan cair, baik larutan, emulsi atau suspensi, semi padat, baik salep, krim, dan gel. Nah, sebelumnya kalian silakan boleh mencari dulu gambar nama alat dan cara penggunaan pengujian dua jenis sediaan tersebut. Demikian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.